Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triwulandari. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi PAI kelas 2, materi Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Dan pada materi PAI kelas 2 ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Hafiz, artinya Allah Maha Memelihara. Yang kedua, Al-Wali, artinya Allah Maha Melindungi. Yang ketiga, Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Dan yang keempat yaitu Al-Khabir, artinya Allah Maha Teliti. Asmaul Husna yang pertama, Al-Hafiz. Coba perhatikan gambar di samping ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara alam semesta. Apa sajakah yang kalian lihat pada gambar ini? Ada langit, gunung, pepohonan, danau, rumput, dan lain sebagainya. Tahukah kalian siapa yang memelihara semua itu? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memelihara. Yang memelihara alam semesta dan segala isinya. Tidak ada makhluk yang menyamainya. Yakin Allah itu Al-Hafiz. Benarkah Allah itu Al-Hafiz? Benarkah Allah yang Maha Memelihara? Benarkah Allah memelihara alam semesta beserta isinya? Allah pencipta segala sesuatu yang ada. Allah juga yang memiliki dan memeliharanya. Pemeliharaan Allah bersifat sempurna tanpa rasa lelah dan lupa. Lalu, Al-Hafiz, apakah itu? Al-Hafiz artinya yang Maha Memelihara. Asmaul Husna Al-Hafiz yaitu Allah Al-Hafiz artinya Allah yang Maha Memelihara. Allah memelihara segala sesuatu yang tidak rusak dan goyah. Memelihara segala amal perbuatan hambanya agar tidak sia-sia. Kemudian, apakah bukti Allah Maha Memelihara? Yang pertama, Allah memelihara langit dan bumi. Kemudian, Allah memelihara rezeki manusia. Rezeki manusia tidak akan tertukar. Kemudian, Allah memelihara amal ibadah hambanya. Kemudian meneladani Asmaul Husna Al-Hafiz. Bagaimana kita meneladaninya? Yang pertama yaitu memelihara hati. Memelihara hati dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian memelihara lisan. Karena apa? Karena lisanmu adalah harimaumu. Lisanmu dapat menjerumuskanmu ke neraka. Maka hati-hatilah untuk berbicara. Kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama. Menjaga tetap beribadah kepada Allah. Menjaga diri supaya tidak melanggar larangan Allah. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Janganlah kita rusak lingkungan ini dengan hal-hal yang maka kita akan rugi kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kaligrafi Al-Hafiz. Saya berharap kalian bisa menggambar kaligrafi Al-Hafiz dengan indah. Kemudian kaligrafi Al-Wali. Apakah kalian sudah tahu arti dan makna Al-Wali? Apakah bukti jika Allah itu Al-Wali? Lalu bagaimana cara kita meneladaninya? Agar kita bisa meneladaninya dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi semua makhluk dari kerusakan.
Dialah juga yang menguasai dan menentukan segala macam urusan makhluknya. Apakah yang terjadi jika Allah tidak melindungi semua? Maka semua makhluk pasti akan musnah. Al-Wali artinya adalah yang maha melindungi. Allah Al-Wali artinya Allah yang maha melindungi. Al-Wali dapat diartikan pula maha menguasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai segala urusan makhluknya. Kalian telah mengetahui arti Asmaul Husna Al-Wali. Kalian juga dapat meneladaninya dengan berbuat baik. Contohnya, melindungi orang yang membutuhkan. Karena apa? Karena Allah, umat Islam tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah termasuk dosa besar dan tidak bisa diampuni. Ini contoh dari kaligrafi Al-Wali. Kemudian Asmaul Husna Al-Alim. Yakin Allah itu Al-Alim. Salah satu dari Asmaul Husna adalah Al-Alim. Umat Islam yakin bahwa Allah memiliki nama Al-Alim. Umat Islam harus meyakininya dengan sungguh-sungguh. Yakin dalam hati, ucapan, dan juga perbuatan. Kita harus mengetahui arti dari Al-Alim. Apakah arti Al-Alim itu? Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu yang tampak maupun yang gaib. Sesuatu yang gaib ataupun yang di langit, yang di bumi, semua Allah ketahui. Pengetahuan Allah adalah sempurna dan menyeluruh. Pengetahuan Allah tidak didahului oleh kejahilan. Pengetahuan yang tidak diakhiri dengan lupa. Pengetahuan Allah tidaklah terbatas. Bukti Allah Al-Alim. Bukti Allah Al-Alim yaitu bukti bahwa Allah Maha Mengetahui sangatlah banyak. Salah satunya adalah adanya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang segala sesuatu. Sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum. Itu salah satu bukti bahwa Allah Maha Mengetahui. Allah juga mengetahui datangnya hari kiamat. Bagaimana gambaran terjadinya hari kiamat? Padahal kiamat belum terjadi. Semua telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Pengetahuan manusia sangatlah terbatas. Maka kita tidak boleh sombong akan kepandaian kita dan kecerdasan kita. Karena sesungguhnya yang boleh sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Alim? Caranya dengan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kemudian tidak malas dalam menuntut ilmu. Tidak bersikap sombong meskipun pandai. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kemudian mengamalkan serta menyampaikan ilmu. Sampaikanlah ilmu walau hanya satu ayat. Ini salah satu bentuk kaligrafi Al-Alim. Kemudian Asmaul Husna selanjutnya yaitu Allah Al-Khabir. Yakin Allah itu Al-Khabir. Al-Khabir juga salah satu dari 99 Asmaul Husna. Umat Islam harus meyakininya. Meyakini dengan sungguh-sungguh dan meneladani. Pengertian
Al-Khabir. Al-Khabir artinya yang maha teliti. Allah maha teliti atas segala sesuatu yang bersifat tersembunyi. Allah maha teliti atas segala sesuatu yang bersifat batin. Apapun yang kita kerjakan pasti akan diketahui oleh Allah. Akan diteliti oleh Allah. Apakah bukti Allah maha teliti atau waspada? Bukti Allah Al-Khabir adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah maha teliti baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti terhadap segala sesuatu. Mungkin saat kita menyembunyikan sesuatu tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi Allah yang maha teliti mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang disembunyikan oleh umatnya. Kemudian bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Khabir? Kita bisa meneladaninya dengan selalu berada di jalan Allah untuk mencapai ridhonya. Tidak menyombongkan diri, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Janganlah kita takabur. Jika kita selalu bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat oleh kita kepada kita dari Allah Subhanahu. Kemudian senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Demikian materi PAI kelas 2, materi Asmaul Husna. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.